Ya, selamat datang kembali di Solus Channel. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kamu yang sudah klik video ini. Tentunya kamu tidak salah klik ya. Karena apa? Karena pada video tutorial kali ini saya akan menerangkan 4 jenis setrum ikan yang berbeda-beda, mulai dari keunggulan setrum ikan itu dan kelemahan dari setrum ikan itu. Dan ini adalah rangkaiannya. Ya, bisa dilihat. Bagaimanakah kelebihan dan kekurangan dari 4 setrum ikan ini? Berikut penjelasannya. Yuk. Oke, langsung akan kita terangkan ya 4 jenis setrum ikan. Mulai dari yang pertama adalah primer sekunder murni, kemudian sekunder primer murni, kemudian yang ini adalah sekunder primer sekunder. Jadi kita gulung sekunder dulu, baru kita gulung primer, setelah itu sekunder lagi. Dan yang keempat ini adalah primer sekunder sekunder atau PSS. Menggulungnya adalah primer yang pertama, sekunder pertama, dan sekunder yang kedua. Oke, untuk yang pertama ini dia PS murni. Setrum ikan tipe PS murni adalah setrum ikan yang menggunakan dua jenis kawat yang berbeda. Bisa lebih besar untuk primernya, bisa lebih besar untuk sekundernya, tergantung kita membuatnya dan tergantung juga TKP yang ada di sekitar kita. Dan keunggulan dari setrum ikan ini adalah untuk setik ya, ini biasanya kita jalur salah satu dari api ini kita buatkan saklar ya, bisa kita buatkan di sini saklar. Nah, bisa di posisi ini. Jadi setrum ikan tipe PS murni ini keunggulannya adalah dia lebih aman dibanding tipe primer sekunder yang semi ya. Karena apa? Kalau kita membuat setrum ikan tipe PS semi itu untuk kawat sekundernya tersambung dengan kawat dari primer. Tapi ini tidak. Ini untuk kawat sekundernya hanya sebagai awal dan akhir dari gulungan sekunder itu jadi jalur setik dan jaring. Dan biasanya setrum ikan ini itu digunakan di kedalaman sekitar 1 meter, bisa 1 meter kurang, bisa meter lebih ya, tergantung kita menggunakan kawat yang ukurannya berapa. Karena apa? Karena dua jenis kawat ini yang satu untuk menentukan ampere besar atau magnet dari pergerakan platina, dan yang satu sebagai output dari arusnya. Untuk kondensor kita gunakan bebas sesuai keinginan teman-teman semuanya. Yang jelas setrum ikan ini itu apabila setik atau saklarnya tercebur di air, kita tidak akan tersengat. Karena apa? Karena output yang keluar hanya di sekunder saja. Ada sih sedikit yang kita rasakan, yaitu selekit-selekit, namun tidak sebesar arus yang di sini, jadi lebih aman ya. Tapi ingat, dalam menggunakan setrum ikan ini, ketika setik basah jangan sampai saklar ya, ketika saklar basah, setik ini semuanya harus di dalam air, semuanya harus di dalam air. Kalau salah satu kita angkat, nanti akan ada arus balik yang bisa menyengat kita sendiri. Intinya seperti itu. Jadi kita menggunakannya dua setik harus ada di dalam air ya. Jadi kekurangannya itu jangan sampai salah satu stick ada di atas, jadi semuanya harus di bawah. Semua sebenarnya itu sama seperti itu. Kalau salah satu sticknya itu kita angkat, dia akan arusnya akan balik ke kita sendiri. Oke, dan ini adalah tipe termudah dari pembuatan setrum ikan. Oke, tuh rangkaiannya ya sama ini. Awal primer boleh dari sini, boleh sini. Yang kita sambungkan ke aki boleh awal boleh akhir ya. Ini kita sambungkan ke aki itu yang akhir,
boleh min boleh plus ya. Ini saya buatkan ini yang min dan ini yang plus. Yang ini dari awal akhir gulungan primer itu disambungkan ke aki, akhir gulungan primer kita sambungkan ke platina dan kondensor, sementara platina diam kita sambungkan dengan bagian kondensor yang lain dan menyambung dengan saklar ke aki. Itu adalah primer sekunder murni. Oke. Kemudian yang kedua yaitu adalah sekunder primer murni. Sama, perbedaannya adalah sekundernya kita gulung di dalam dan primernya kita gulung di luar, atau kita gulung akhir ya, kita gulung dulu baru yang primer. Kelebihan dari setrum ikan ini adalah outputnya lebih besar daripada setrum ikan primer sekunder murni. Karena apa? Sekundernya di dalam dia magnetnya itu termasuk ke gulungan sekunder semua karena di dalam. Untuk rangkaiannya sama persis, nggak ada perbedaan. Keunggulan dan kekurangannya juga sama. Oke, itu sekunder primer murni. Jadi perbedaannya hanya outputnya lebih tajam ini daripada yang ini. Oke. Kemudian yang ketiga yaitu adalah sekunder primer sekunder. Nah, ini kita gulung sekunder dulu, baru kita primer dan sekunder lagi. Ini kita merangkainya sama seperti sistem primer sekunder ya, sama seperti primer sekunder. Kelebihan dari setrum ikan ini, dia outputnya lebih besar, ampernya pun lebih bagus ya, ampernya pun lebih bagus karena rangkaiannya ini adalah saling tersambung ya. Dan spek yang bawah ini, kedua spek ini condong teman-teman sering menggunakannya untuk menaklukkan ikan nila. Karena apa? Ikan nila banyak sisi yang notabene sulit untuk kita taklukkan. Itu untuk sekunder primer murni ya. Cara merangkainya seperti ini. Sekunder awal ya, kita awalnya di sini tidak apa-apa, kita awal sekunder ini kita jadikan jalur setik. Kemudian akhir sekunder gulungan pertama kita gabungkan dengan akhir primer yang tersambung dengan aki. Kemudian awal primer dan awal sekunder kedua kita gabungkan, dan kita gabungkan lagi dengan platina diam dan salah satu kondensor. Sementara kondensor yang satunya tersambung dengan platina dan arus aki. Saklarnya di sini ya. Saklarnya di sini. Dan saklar ini notabene kalau basah itu bisa menyengat kita. Oke. Karena ini sistemnya hampir sama ya sama sih sistemnya, itu seperti primer sekunder semi. Karena untuk primer tersambung dengan bagian dari sekundernya. Tuh bisa dipahami. Untuk jumlah kondensor dan besar keren, jumlah lilitan primer dan sekunder itu tergantung teman-teman. Ingin lebih besar ampernya, kita gunakan primer yang lebih besar. Ingin besar voltasenya, kita perkecil sekunder untuk awal maupun akhir ya. Tapi kalau kita terlalu kecil menggunakan kawat sekunder, rata-rata adalah drop di air dalam. Oke, itu untuk yang ini sama. Ini adalah primer sekunder. Untuk rangkaian sama ya. Namun ini saya modif sendiri. Yang seharusnya awal sekunder pertama ini jadi output. Awal sekunder pertama ini tersambung dengan ini yang awal primer, tanpa kita gabungkan ya, ini tetap menyala. Dan ini sama sih, hasilnya sama juga, namun lebih berbeda dari primer sekunder yang ini kita gabungkan di sini. Nah ini lebih condong membuat ikan tertarik dan lebih biar tertarik naik ke atas seperti itu.
Untuk ini kita gunakan ukuran kawat sesuai teman-teman semuanya. Untuk lebih besar primer kita gunakan yang lebih besar, untuk ampere ya, primer besar, sekunder. Tapi biasanya kalau primernya 1,5, sekunder pertama kita buat 0,8 dan 0,7 ataupun 0,5 ini sudah bagus. Jadi rangkaiannya seperti ini, bisa dipahami. Oke, demikian 4 jenis setrum ikan yang bisa kita rangkai sesuai keinginan kita dan memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe Solusi Channel agar kita lebih bisa berkembang lebih baik. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.